Alun mulai ceramah lah Pak Ibu lah di antara iya di sini ya. Itu karena lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anzalal Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita, memberikan berbagai macam bentuk nikmat dalam kehidupan kita.
Sehingga kita pada pagi yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di bulan yang paling mulia ini, kita telah dapat kembali melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah kita berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Kan lagi sehat apa Ibu? Alhamdulillah. Nikmat yang paling gadang dalam kehidupan awak adalah nikmat sehat dan nikmat iman. Ada di antara saudara kita apa Ibu? Lai dia nikmat sehat, dia umuanan panjang, dia haratonan banyak, dia nikmat yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi keimanannya tak tutup, pintu hatinya tak tutup, sehingga tidak bisa datang ke masjid, ke mushola untuk melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillahi rabbil alamin, kita yang ada di dalam masjid Allah mudah-mudahan diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam marilah selalu kita bacakan buat junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu memperbanyak salawat untuk Rasulullah. Mudah-mudahan ketika kita mempertanggungjawabkan terhadap apa-apa yang telah kita kerjakan selama hidup di dunia, ini hasil penelusuran yang cocok, nyobantu nanti oleh Nabi kita Bapak Ibu dengan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Masjid beserta Bapak Ibu pengurus jajarannya, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemuka masyarakat, kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah, pemuda, pemudi Masjid Nurul Ihsan Padang Baru Timur. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari pertama bagi kita melaksanakan ibadah puasa. Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dia kesehatan, dia kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal puasa sampai akhir nanti hendaknya Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai judul tausiah kita pada kesempatan pagi ini, sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh seksi dakwah, yang mana judul kita adalah meluruskan niat. Judulnya Pak Ibu, meluruskan niat.
Lah baniat kita tadi puasa Pak Ibu? Allah. Apa niatnya? Coba sama-sama kita baca bersama Pak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang semangat nampak? Gua seketik makan tadi bantuan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hazihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat puasa Pak Ibu. Ya, ikut ada yang terlupa tadi, lah sama-sama kita baca. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 golongan, kata Rasulullah. Nanti yang pertama sekali yang akan dicampakkan ke dalam neraka. Mereka bukan orang yang meminum khamar. Mereka bukan orang yang berjudi. Mereka bukan orang yang berzina, kata Rasul. Tetapi 3 orang ini adalah orang yang berasal dari ahli ibadah. Jadi ya Pak Ibu, nanti kata Rasulullah, ya, ada 3 golongan yang akan dicampakkan ke dalam neraka. Itu bukan orang yang berjudi, bukan orang yang minum khamar, bukan orang yang berzina, kata Rasulullah. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang mati syahid. Kemudian orang yang dermawan, kata Rasulullah. Dan yang ketiga, orang alim yang berilmu. Bakok model itu Bapak Ibu. Ya. Ketika 3 orang itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Maka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai engkau yang mati syahid. Yang pertama, ya, apa amal yang engkau perbuat semasa hidup di dunia, kata Rasul, kata Allah. Maka dijawablah oleh orang yang mati syahid itu, Bapak Ibu, ambo berjuang memperjuangkan agama engkau ya Allah. Kecil Allah, apa Ibu, kazabtah, engkau berdusta, kata Allah. Engkau mati syahid, engkau berjuang untuk membela agamaku, kata Allah. Tetapi di dalam hati engkau telah berniat untuk menjadi orang pemberani di dalam masyarakat ketika itu. Kemudian ditanya pula orang yang kedua, wahai engkau orang yang dermawan, apakah amal yang telah engkau perbuat selama hidup di dunia, kata Allah. Ya, maka dijawablah oleh orang yang dermawan itu, Bapak Ibu,
ambo punyo harato ya Allah, ambo mendapatkan rezeki yang halal. Maka dengan rezeki yang Allah berikan itu, aku pergunakan untuk bersedekah. Aku pergunakan untuk membantu fakir miskin, anak yatim yang terlantar. Kece Allah apa ibu, kadzabta, engkau berdusta, kata Allah. Engkau mengumpulkan harta, engkau memberikan sedekah, memberikan fakir miskin, bantuan kepada fakir miskin, tetapi engkau telah berniat untuk menjadi orang yang dermawan, kata Allah. Kemudian yang ketiga, dipanggil orang yang ketiga, wahai engkau orang alim, apa amal yang telah engkau perbuat selama hidup di dunia? Maka dijawab oleh orang alim itu, Bapak Ibu, saya belajar, saya menimba ilmu. Dengan ilmu itu saya berbagi kepada orang-orang. Saya telah mengajarkan orang yang tidak tahu awalnya menjadi lebih tahu. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, engkau telah berdusta. Engkau berilmu, engkau mengajarkan ilmu kepada orang lain, tak lain tak bukan dengan niat riya, kata Allah. Orang mati syahid, orang dermawan, orang alim masuk ke dalam neraka. Apa nyebabnya tu Bapak Ibu? Karena ndak lurui niatnya. Maka kita berhati-hati Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Niat itu merupakan standar tolak ukur amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bersedekah, kita memberikan bantuan kepada orang lain, kita sumbangkan ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada niat karena Allah Subhanahu wa taala, hati-hati kata Allah, itu dinamakan ibadah yang riya. Maka dari itu Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, sabalun kita makan sahur tadi, kita lah berniat kepada Allah. Ya, nawaitu, aku berniat. Ya, setiap pekerjaan yang kita lakukan, setiap amal ibadah yang akan kita kerjakan, mari kita perbaiki niat kita Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innama a'malu binniyat. Ya. Sesungguhnya amal ibadah itu berasal dari niat. Niat yang pertama sekali. Kita melaksanakan ibadah haji, umroh ke Mekah. Kalau tidak ada niat, Pak Ibu, leka sampai situ. Ya, betapa banyak rezeki kita lah cukup pitih rasanya untuk pergi ke Makkah, beribadah. Tapi niat tu tidak ada dalam hati, leka sampai rasanya. Tidak.
Maka Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, niat itu ada beberapa pengertian. Ya. Yang pertama, niat itu bisa mengubah dari perbuatan baik bisa jadi, dari perbuatan buruk bisa jadi perbuatan baik. Nah, karena apa? Karena kita berniat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Bapak Ibu lalu malam tadi itu dikatakan tidak ibadah. Kapan dikatakan tidur itu beribadah? Ketika kita berniat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca doa sabadun lalu. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut nama Engkau ya Allah, dengan nama Engkau aku hidup, dengan nama Engkau aku mati. Ketika jago lalu kita baca puluh doa bagi Bapak Ibu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menghidupkan kami dari setelah mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, kepada Engkau kami kembali. Iyo mati ya wak malam tadi Pak Ibu. Iyo. Karena ndak ada yang tahu bila awak takaluk. Ya. Mungkin bisa diceliak jam 9:30 kita lah mulai lalu-lalu golek-golek. Tapi ndak tahu bila awak takaluk dalam ya tidur yang berkepanjangan sampai pagi. Maka niat yang harus kita dahulukan. Kemudian yang kedua, makna niat itu bisa menguatkan, ya. Karena dengan niat Bapak Ibu kita bisa menjadi kuat, kita bisa berkomitmen terhadap apa-apa yang ingin kita kerjakan, ya. Baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Apa Ibu ingin sesuatu tapi tidak kuat niat awak, bah jadinya tidak jauh sampai. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna niat itu bisa berarti membedakan, ya, membedakan antara yang baik dengan yang buruk, membedakan antara amal dunia dengan amal akhirat. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang beramal tanpa niat, ya, itu akan terasa hampa. Tetapi orang yang beramal dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niatkanlah segala bentuk pekerjaan kita, niatkanlah untuk ibadah kepada Allah. Kalaulah kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Bapak Ibu, insya Allah Allah akan membimbing kehidupan kita. Dari yang susah bisa jadi mudah, dari yang sulit rasanya bisa jadi mudah, ya. Karena hidup itu
kata Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka lagu yang dilagukan anak-anak di MDA Pak Ibu ya. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Menuntut ilmu, mencari nafkah, makan, minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Makan ibadah, tidur ibadah. Ya. Segala apa yang kita kerjakan, mari kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ta'ala. Makna lillahi ta'ala itu apa itu? Kita serahkan betul-betul kepada Allah. Kita berharap setiap apa yang kita kerjakan Allah akan membimbing kita. Ya. Mau jadi apa saja nanti, mau jadi guru, mau jadi pekerja, ya. Mari kita niatkan pekerjaan kita untuk betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulannya, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, ya. Apa kata Imam Fudail Al-Iyad? Jangan sampai kita tidak beramal kalau alun merasakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ulang balik. Jangan sampai kita tidak beramal, kata Imam Fudail. Sabalun nado rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beramallah, kata Imam Fudail, sampai rasa ikhlas itu muncul dalam diri kita. Ya. Kira-kira Bapak Ibu, mari sama-sama kita luruskan niat kita, ya. Apapun bentuk pekerjaan kita, mari kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja kajian pendek kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita diberikan, ya, kemudahan, diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk meluruskan niat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Bapak Ibu, ya, karena ini hari pertama bagi kita melaksanakan ibadah puasa, mari kita saling bermaafan, ya, saling memaafkan antara anak dengan orang tua, ya, antara kita dengan tetangga, ya. Baitu juga ambo sebagai penceramah pagiku Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak ibu ambo yang disiko, ya. Bapak ibu kurang orang tua ambo disiko. Bara lama tinggal di Mosaji dulu Pak. Nah, karena Bapak Ibu sudah ambo anggap sebagai orang tua disiko, maka Ibu model itu puluh anggap puluh ambo sebagai anak disiko. Ya Bu? Nah, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibimbing hendaknya kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.